Oke bosku, balik lagi sama aku di Master Prediksi Bola. Untuk semalam sih aku ngecek di pertandingan, memang nggak nonton semua, cuman aku ada nonton beberapa tim. Hasilnya sih cukup memuaskan ya. Langsung aku gas di pertandingan pertama kita semalam. MU menang telak dari 1-3. Dan untuk handicap kita menang, over under kita kalah. Arsenal juga semalam 1-3, cuman ini terbalik jadi 3-1. Jadi untuk overnya kita menang, di handicapnya kita menang, jadi sini kita draw, sini kita profit. Parma semalam menang kalah 2-5. Jadi untuk over under kita menang, handicap juga menang, jadi kita sini juga profit. Juventus, saya kayak semalam aku bilang skornya nggak bakal lebih dari 3. Hasilnya 0-3. AC Milan menang, jadi untuk handicapnya kita menang, untuk over undernya kita draw, jadi sini masih profit. AS Roma semalam menang telak atas Crotone 5-0, jadi untuk handicap kita tetap menang, untuk over undernya kita draw, jadi kita sini masih profit juga. Untuk 5 pertama sih kita profit 4-1 draw ya, jadi bisa dibilang juga kita jackpot untuk hari ini untuk single betnya. Sevilla Real Madrid semalam berakhir dengan 2-2, sama kayak yang aku bilang semalam. Polanya masih sama, ATM 1 poin, Barca 1 poin, Real Madrid 1 poin, jadi handicapnya kita menang, over undernya kita masih lewat, jadi bocor di draw. Nah ini yang bikin kita sedikit hancur. Getafe semalam berakhir dengan skor 0-1 atas kemenangan Eibar, jadi di sini kita kalah duanya, sini kita minus. Celta Vigo Villarreal semalam Villarreal kalah 2-4, jadi untuk handicapnya kita menang, untuk over undernya kita kalah, jadi sini profit. Jadi untuk 8 pertama kita menang 4, draw 3, 1 cuman kalah, jadi sini kita masih bisa bilang plus atau JP ya, JP untuk single betnya. Oke. Untuk Reims semalam kayak yang aku bilang skornya ada, cuman hanya selisih 1 gol. Ternyata benar skornya cuman 0-1, kemenangan Monaco. Jadi handicapnya kita menang, untuk overhandnya belum. Nah sini juga satu yang bikin kita kalah. Rennes itu semalam menahan imbang PSG, jadi handicapnya kita kalah, over undernya kita juga kalah, jadi sini kita minus. Kalau mau kita cek lagi ulang, kita cuman kalah yang enggak profit tuh cuman di 2 pertandingan dari 10, sisanya kita draw dan menang. Untuk deal pertama, MU menang sudah pasti. AS Roma semalam skornya 5-0, jadi kita kalah di over under. AC Milan kita menang, Celta Vigo kita menang, Sevilla semalam kita kalah, PSG kita kalah, jadi sini masih gagal. Untuk Arsenal semalam kita menang, Atalanta menang, AS Roma menang, tapi kita kalah. Villarreal semalam skornya 2-4, kita kalah juga. Untuk Sevilla kita menang, Reims kita kalah, jadi sini masih gagal juga. Cuma kalau bermain single bet kita masih profit, kurangi 1 tim atau full kita juga kalah, jadi kita masih gagal kali ini. Dan seperti biasa di hari Jumat tetap prediksinya nggak sebanyak hari Sabtu ataupun Minggu, karena stok pertandingannya juga cuman sedikit, jadi aku kasih 5 di Master Prediksi Bola per tanggal 10 sampai 11 Mei. Oke, untuk yang pertama itu masih di Liga Inggris. Tetap aku selalu bermain di Liga Inggris pertama, karena liga paling bersaing tuh masih aku rasa di sana. Itu ada Fulham akan menjamu seorang Burnley dan Fulham nih kalau kita bilang hidup segan mati tak mau gitu dia, karena peringkat 17-18. Memang sih kalau Fulham bisa dibilang sudah cukup aman, karena dia cuma butuh 1 pertandingan ini untuk terlepas dari deklarasi peringkat 18 yang dipegang oleh Burnley. Burnley harus ngambil nilai positif untuk 4 pertandingan terakhir ini. Jadi kalau pendapat aku, dengan tim yang imbang seperti ini kita lebih diuntungkan di tuan rumah, karena dia ingin menghentikan stopkan Burnley supaya nggak bisa memotong peringkat dia.
Jadi yang untuk ini kita langsung bermain di Fulham. Dan untuk skornya, karena kalau sebelumnya sih kita bermain di flag bawah atau tim bawah, skornya banyak, kali ini kita bermain dengan skor sedikit, jadi kita bermain di under 2,5. Kalau ingin main korek skor bisa dicoba di 1-0 atau 2-0. Bener nggak, aku prediksi nggak bakal nyetak gol. Yang kedua itu dari Liga Spanyol, ada Real Betis akan menjamu seorang Granada. Granada ini kalau dibilang di musim ini sempat membuat semua orang kebingungan ya, karena membantai seorang raksasa Spanyol, si Barcelona itu di kandangnya sendiri di Camp Nou. Jadi orang semua pasti berpikir bakal menang lawan Cadiz di minggu lalu, sedangkan hasilnya itu Cadiz yang menang 0-1, dengan posisi Granada sang kapten tuh masih terkena penalti, nggak bisa bermain beberapa pertandingan ke depan. Jadi kalau untuk yang ini kita langsung bermain di tuan rumahnya, karena tuan rumah jauh lebih diunggulkan dari segi pemain, dari segi performa musim ini dan pemainnya. Dan untuk over undernya aku bermain over 2,5, karena tanpa seorang kapten tuh mungkin Granada ini nggak bakal sebagus saat bertamu ke Camp Nou 2 minggu lalu. Terus ada di Liga Jerman ada Holstein Kiel YL itu akan menjamu Hannover ini Liga Jerman divisi 2. Kalau yang ini aku cukup ragu, karena feeling aku skornya bakal beradu serangan ya daripada defense, pendapat aku. Cuman aku ragunya ini antara Holstein Kiel ini berhasil mencetak gol lebih banyak daripada Hannover, atau skornya bakal draw. Kalau Hannover win sih kayaknya kemungkinan kecil kali. Cuman karena di atas sudah memberi 0,5 semua, jadi kita hat-trick kan di sini juga ikut memberi 0,5 di Holstein. Dan untuk over undernya bakal beradu gol, jadi aku bermain di over 3-nya. Terus di Liga Portugal, memang belakangan ini kita sering main Liga Portugal karena skornya itu ya kalau banyak ya banyak kali, kalau dikit ya sama sekali nggak ada gitu. Jadi untuk prediksinya nggak terlalu susah jadinya. Kalau mau dicek 10 pertandingan terakhir di Portugal itu minimal cetak gol 2. Porto lawan Sporting Farense kita juga minggu lalu ada ikut prediksi pertandingan Farense itu dengan skor 2 sama, bermain di kandang sendiri. Sedangkan Porto menahan imbang Benfica di kandangnya Benfica 1 sama. Jadi pendapat aku kali ini Porto memang untuk ngambil peringkat 1 mengalahkan pemuncak klasemen itu sudah hampir dibilang nggak mungkin gitu. Jadi dia cuma bisa mempertahankan peringkat 2 supaya bisa ikut Liga Champions. Jadi kita tetap main di Portonya. Jadi kita hampir kasih pur semua di sini. Untuk over undernya aku tebak under 3, karena prediksi skor aku ini kalau nggak 2-0 3-0 Farense bakal berakhir dengan angka 0. Pertandingan terakhir yang bisa ke sini di Liga Spanyol, cuman bukan divisi 1, dia di divisi 2. Itu ada Rayo Vallecano, dia akan berjumpa dengan Leganes. Kalau yang memang sering ikuti sepak bola ini mungkin nggak asing dengar nama Rayo Vallecano sama Leganes, karena 10 tahun terakhir tuh mungkin mereka ada 3 tahun di Liga 1-nya, Spain La Liga 1. Cuman untuk beberapa musim terakhir jatuh ke bawah, ikut divisi 2. Jadi kalau kita lihat untuk mereka bermain sebelumnya di Liga 1, Leganes ini jauh lebih kuat daripada Vallecano. Cuman karena sudah di divisi 2 dan beberapa pemain Leganes sudah dijual,
untuk tim-tim yang lebih besar yang ada di divisi 1, seharusnya performa Leganes nggak terlalu besar, bakal menurun, dan Rayo Vallecano sebagai tuan rumah seharusnya lebih diunggulkan. Jadi aku mau coba, dan kalau kita dilihat dari handicapnya, tuan rumah masih mendapatkan pur 0-0 dan 1/4. Jadi bagusan pendapat aku kita nahan kali ini, karena di atas kita sudah kasih full semua. Dan over undernya itu menjebak kalau pendapat aku, karena over undernya itu cuma sekitar 1/3/4, 2 dan 2/1/4. Jadi bagusan pendapat aku kita bermain di under, nggak mau kejebak, cuman nggak tahu juga hasil akhirnya gimana. Jadi untuk hari ini prediksi aku cuman 5 tim, jadi billnya cuma 1 karena timnya sedikit. Bill. Untuk yang ini aku bermain di handicapnya Fulham minus 0,5. Terus ada Real Betis, aku buat Real Betis juga sama, memberi 0,5. Untuk Holstein Kiel yang aku bilang tadi, nggak tahu skornya bakal menang atau draw, jadi aku bermain di overnya, jadi lebih safe. Over 3 di Holstein. Dan untuk Porto aku lebih feeling ke Porto menang, cuma aku tebak sih skornya bakal 3-0, jadi ini bakalan draw. Kalau main over sih ragu, karena takutnya bolan cuma pas-pasan untuk habiskan handicapnya. Jadi kita bermain Porto minus 1,5. Dan untuk Rayo Vallecano kita bakal lempung di Rayo 0,25. Kalau untuk aku sih ini kayaknya nggak perlu kita kurangi ya. Kalau biasa kan aku ada sempat tulis di sampingnya kayak di minggu lalu tuh seperti yang ini, ada full dan minus 1, full dan minus 2. Cuma kalau yang untuk ini karena 5 tim lebih bagus sih jangan dikurangi. Kalau dikurangi nanti oddsnya terlalu kecil. Atau mau main single bet-nya juga boleh, karena prediksi kita yang untuk semalam juga masih bisa dibilang 80% profit daripada draw, jadi masih bisa kita coba di single bet-nya. Jadi sekian dari aku, hanya singkat karena pertandingannya kurang wow gitu. Salam hoki, salam JP.